Shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok pertama akan membacakan paper yang sudah kami bagikan sebagai pembahasan pada saat ini, yaitu tentang pembenaran oleh iman dalam surah Roma. Pertama, kami akan menjelaskan bahwa pembenaran merupakan tema yang sering dibahas dalam kekristenan. Demikian halnya juga dengan pembenaran yang disajikan dalam surah Roma ini yang ditulis oleh Paulus. Banyak pemahaman tentang pembenaran sehingga mengakibatkan perbedaan pemikiran atau dogma yang menimbulkan perbedaan aliran. Pembenaran timbul bukan lain adalah karena manusia yang berdosa, sehingga penting untuk menentukan suatu rumusan bagaimana manusia lepas dari dosa atau dijadikan benar. Apakah pembenaran merupakan usaha ataupun tindakan manusia? Atau pembenaran merupakan pemberian Allah itu sendiri? Dalam surah Roma ini, Paulus menyampaikan banyak pemikiran tentang pembenaran manusia berdosa yang berorientasi pada iman sebagai anugerah Allah dalam penebusan Yesus Kristus. Penulis kitab Roma yaitu adalah Paulus itu sendiri, yang ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi untuk diberikan kepada jemaat di Roma, dan surat ini ditulis di Korintus ketika Paulus tinggal di sana 3 bulan lamanya, yang dikirim melalui Fabe yang bepergian ke Roma. Lalu kami juga akan menjelaskan tentang pengertian dari pembenaran. Doktrin pembenaran baik dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani memiliki akar kata yang sama, yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai righteousness. Dalam bahasa Yunani, dikaiosu atau dikaiosun, dan justification dan pembenaran. Di dalam bahasa Ibrani, kata ini diterjemahkan dari akar kata sadek dan tesadek, berarti dijadikan benar, yang juga berarti juga sebagai dinyatakan benar atau justifikasi. Dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar atau dikaios akan hidup oleh iman. Bentuk verbal dari kata dikaios adalah dikaio, yang berarti menyatakan kita benar dalam Roma 3 ayat 21. Memang dalam perjanjian baru istilah Yunani membenarkan adalah dikaio. Kata benda dikaiosun dapat diterjemahkan dengan kata pembenaran. Kata sifat dikaios dapat diterjemahkan adil atau benar. Sedangkan dalam pandangan beberapa pakar dari kalangan Katolik mengemukakan bahwa pengertian dikaio adalah menjadikan benar, dan dikaiosune menunjukkan kualitas etis dari kebenaran itu. Namun dalam konteks surat Roma, Paulus menggunakan istilah dari latar belakang perjanjian lama, yakni akar kata tadi yaitu sadek atau sadak, untuk menjelaskan kepada penerima surat bahwa istilah ini memiliki arti membenarkan atau menyatakan benar, bukan berdasarkan perbuatan baik manusia. Lalu iman. Kata iman dalam bahasa Inggris yaitu faith diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Utamanya digunakan dalam perjanjian baru dengan kata perfect Yunani, dan diterjemahkan sebagai suatu campuran kata kerja benda yang tidak disampaikan secara memadai oleh kata benda bahasa Inggris. Bentuk kata kerja dari pistis yaitu pisteu, yang sering diterjemahkan ke dalam berbagai perjanjian baru versi bahasa Inggris sebagai belief, percaya. Bentuk kata sifatnya pistos, hampir selalu diterjemahkan sebagai faithful atau beriman. Kata yang sering dipakai dalam perjanjian baru yaitu pistis, yang berarti kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang teguh, keyakinan akan kebenaran atas segala sesuatunya. Lalu iman, hubungannya dengan keselamatan, iman dan keselamatan. Seluruh keselamatan manusia bergantung pada iman. Dari awal sampai akhir, manusia diselamatkan oleh iman, baik itu pembenaran dalam Roma 5 ayat 1
pengangkatan sebagai anak Allah, Galatia 4 ayat 6, dan dipelihara dalam kekuatan Allah karena kekuatan iman, 1 Petrus 1 ayat 5. Pembenaran Allah atas orang yang percaya kepada Dia menurut Injil adalah suatu tradisi yang pasti, dan keadaan ini dibawa murka dan penghukuman karena dosa-dosa. Lalu kita akan melihat bagaimana doktrin pembenaran dalam surat Roma. Yang pertama kami membuat di sini yaitu pembenaran adalah kasih karunia Allah. Pembenaran merupakan realitas baru keselamatan dalam Yesus Kristus yang diproklamasikan Paulus. Keselamatan itu tersedia secara konkret yang bisa dialami di dunia yang berdiri di bawah kuasa keberlanjutan dosa dan kematian. Iman merupakan realitas definitif yang menentukan aktualitas kehidupan orang Kristen. Yesus Kristus menjadi akses pada Allah Bapa yang kemudian kepada rahmat dan keselamatan. Pembenaran didasarkan pada kenyataan bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh anugerah Allah, manusia dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Hal ini terjadi karena kasih karunia Allah, sehingga kita bisa bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2. Allah berkenan melakukan hal tersebut bukan karena ada suatu kebaikan dalam diri manusia, tetapi karena Dia murah hati. Semua yang dilakukan adalah untuk membenarkan manusia. Manusia berdosa dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kami membuat di sini bahwa pembenaran merupakan suatu tindakan penebusan. Walaupun Paulus tidak menggunakan istilah lutron yang Yesus gunakan untuk menyatakan penebusan dalam Markus 10 ayat 45 dan Matius 20 ayat 28, namun Paulus menggunakan kata seakar yang mengandung arti penebusan atau apolutrosis. Kata ini menunjukkan pada proses mencapai kelepasan dengan cara penebusan. Dan kelihatannya arti ini terlihat dalam perjanjian baru juga. Paulus menggunakan istilah ini karena ingin mengungkapkan gagasan tebusan yang hendak ia hubungkan dengan pekerjaan Kristus. Dalam Roma 3 ayat 24-26, berhubungan dengan gagasan pendamaian, istilah penebusan mendahului penyebutan jalan pendamaian. Orang-orang oleh anugerah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Jelas sebagai petunjuk untuk harga dari penebusan itu adalah darah. Roma 8 ayat 23, istilah apolutrosis diterjemahkan sebagai pembenaran atau pembebasan tubuh. Hal ini terjadi karena diterapkan kepada hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Cara penebusan ini dikaitkan dengan penumpahan darah, dalam arti itulah harga yang dibayarkan. Maka jelas dan tidak dapat disangkal dalam hal penebusan terdapat harga yang harus dibayarkan. Tindakan penebusan ini juga dilihat sebagai tindakan anugerah Allah. Tebusan disediakan oleh prakarsa ilahi. Roma 3 ayat 24. Istilah penebusan juga banyak digunakan Paulus dalam tulisan-tulisannya yang lain seperti Efesus, Kolose, Korintus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami membuat bahwa pembenaran itu melalui iman atau pembenaran melalui iman. Paulus banyak menuliskan surat kepada orang Kristen di Asia dan Eropa, salah satunya untuk menyatakan kepada orang-orang Kristen di Roma bahwa ingin menjelaskan ajaran tentang bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Ia berkata bahwa kabar baik dari Allah mengenai bagaimana manusia itu bisa selamat. Manusia bisa selamat kalau hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. Sebab manusia itu berdosa atau telah berdosa sehingga ia menjadi musuh Allah. Jadi kalau manusia mau berbalik kembali dengan Allah, ia harus percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Syarat itu berlaku untuk semua orang, baik Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Paulus mengungkapkan dalam Roma 3 ayat 28 bahwa manusia dibenarkan berdasarkan prinsip dasar iman dan bukan berdasarkan prinsip perbuatan baik.
Hal ini juga senada dengan pandangan James M. Boyce mengenai pembenaran adalah tindakan Allah dan bahwa pembenaran seluruhnya terpisah dari perbuatan internal apapun di dalam diri individu yang dibenarkan itu. Maksudnya pembenaran tidak bergantung pada perbuatan baik atau pada bentuk lain apapun dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Menurut Paulus, manusia tidak dibenarkan oleh perbuatannya tetapi oleh iman, yang itu adalah kasih karunia Allah. Ajaran pembenaran oleh iman hendak menegakkan bahwa manusia bukan dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Paulus mengemukakan bahwa dasar untuk bermegah tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan itu tidak, karena cara-cara seperti itu melahirkan kesombongan. Sebaliknya, dasar untuk bermegah adalah berdasarkan iman. Roma 3 ayat 23. Lalu yang berikutnya, iman dan hukum Taurat. Banyak yang memahami bahwa hukum Musa Taurat berbeda dengan hukum Allah, sehingga seolah-olah dipahami bahwa tidak ada yang mengenal hukum di antara zaman Adam dan zaman Musa sampai Tuhan berbicara di Sinai. Bagi Paulus, bukanlah kehilangan fungsi dari hukum bagi Paulus bukanlah untuk menghilangkan fungsi dari hukum Taurat, tetapi esensi dari fungsinya masih penting. Bukan lagi untuk keselamatan, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan baginya hukum Taurat itu adalah pengingat atau kesadaran akan dosa-dosa manusia itu sendiri. Kesimpulan, bahwa pembenaran melalui iman mengandung arti hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan dan kita termasuk umatnya dan percaya bahwa dia adalah Allah bagi kita. Bagi orang yang percaya yang mengalami pembenaran dari Yesus Kristus, pembenaran itu tidak hanya berlaku sementara, tapi untuk sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sebenarnya bila kita perhatikan, Paulus bukan sama sekali meniadakan perbuatan atau tindakan manusia. Karena sebenarnya surat Paulus kepada jemaat di Roma ini hendak melawan ideologisasi agama Yahudi. Ideologi terjadi ketika keamanan diri manusia diandalkan pada manusia, bukan pada Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Lalu apa maksudnya? Kata kebenaran dan pembenaran berasal dari kata dikaiosune, menyatakan seorang itu sebagai yang benar. Kata ini dalam penulisan Paulus dipakai dalam pengertian forensik atau legal yang sebagai tindakan menyatakan seseorang berdosa sebagai seorang yang benar. Pembenaran menandakan adanya oknum. Oknum ini yang memiliki kapasitas kuasa dan lain sebagainya, yang menyatakan seseorang itu lepas atau membenarkan seseorang. Sehingga pembenaran dalam surat Roma ini bukan meniadakan perbuatan, tetapi hanya melawan suatu ideologi dan yang mengandalkan iman. Sekian dan terima kasih.